Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gua dapat WA ya ini dari apa namanya? Ya dari orang sih maksudnya gitu. Ini daerah Tangerang ya teman-teman, di Karawaci kalau nggak salah deh. Ya ini video udah gue upload sebelumnya di channel yang satunya ya, cuma di sini gue re-upload karena channel satunya udah resiko teman-teman, karena udah teguran kedua, satu kali lagi tuh bakal bisa kehapus oleh YouTube teman-teman. Jadi gue wanti-wanti, akhirnya gue konservasi ke channel ini teman-teman. Jadi di sini gue sedikit jelasin teman-teman ya. Jadi ini awalnya tuh begini karena diurut teman-teman. Jadi simbahnya ini tinggal di Medan kalau nggak salah deh, di Medan. Terus kakinya pincang sedikit ya karena jarinya nggak enak. Akhirnya kan kayak keseleo. Akhirnya sama eh orang yang katanya bisa mijet dipijet teman-teman. Ya, dan kakinya malah tambah parah ya. Awalnya tuh kaki telunjuk kakinya doang teman-teman. Ya, jadi telunjuknya doang tuh awalnya seperti itu. Ya, jadi ini udah ke Tangerang karena diambil sama anaknya, disuruh datang karena di Medan itu simbahnya tinggal sendiri teman-teman. Iya, jadi gulanya ternyata tinggi teman-teman. Iya, udah kakinya sakit diurut ya kan, diurut kan dibejak-bejak gitu kan teman-teman ya. Ya gue sih nggak tahu diurutnya kayak apa. Ya awalnya jarinya tiba-tiba menghitam. Ya cuman Simbah ini nggak mau bilang ke anaknya, ntar juga sembuh malah dikasih ramu-ramuan gitu teman-teman. Akhirnya pas diteleponan, pas WA-an sama anaknya, dilihatlah foto kakinya, ternyata sudah seperti ini teman-teman. Akhirnya dibawa ke Karawaci teman-teman, ke Tangerang supaya bisa berobat di rumah sakit yang di daerah Tangerang. Kondisi lukanya ya, jadi beliau ini nanya bisa nggak langsung sembuh gitu kan, luka seperti ini gitu kan. Ya gue bilang ya saya nggak bisa tebak bu, karena kan itu di balik jaringan yang hitam itu maksudnya masih ada sirkulasinya atau enggak gitu kan. Kan kita nggak tahu, kadang-kadang kan cuman lapisan luar doang udah menghitam tapi dalamnya masih bagus tuh ada. Nah ini akhirnya gue datang teman-teman ya, ini gue cuci lukanya pakai sabun cuci luka. Di sini itu ada ibunya, ada si anaknya, sama ada ipar ya teman-teman ya. Jadi ini kakinya gue cuci ya teman-teman ya. Silakan ditonton ya. Ini nggak gue cepetin teman-teman. Ya jadi silakan diperhatiin. Ya jadi itu apa namanya? Gue cuci ya bener-bener teman-teman sampai bersih teman-teman. Jadi si ibunya nanya teman-teman ya, ini masih bagus nggak lukanya kalau begini? Ya gue bilang luka kalau bagus itu warnanya merah bu, bukannya hitam ya. Jadi tuh teman-teman ya, luka ini tuh sempat dijemur teman-teman sama si ibunya. Jadi luka tuh dibuka teman-teman, terus dijemur di tempat kering ya. Jadi menurut dia itu bagus gitu kan. Ya mungkin menurut teman-teman semua juga kalau masih awam itu bagus ya. Tapi sayangnya teman-teman ya, ketika kita ada luka terus kita buka, nah justru kuman itu gampang masuk teman-teman. Karena apa? Karena kulit itu adalah tempat barrier teman-teman ya, perlindungan organ dalam tubuh kita ya. Jadi salah satunya makanya kulit itu organ yang paling luas ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi luka bagusnya ditutup ya teman-teman. Nah, bener-bener rapet ya kan teman-teman. Nah tadi aja teman-teman pas lihat di waktu gua buka apa namanya balutan, itu kan nggak dibalut, cuma ditempelin kasa doang sedikit. Nah jadi PR kita tuh harus ngebuang jaringan yang hitam. Ya di sini gua guntingin teman-teman ya, sedikit-sedikit tuh teman-teman bisa lihat. Saya bukan ya. Kalau nggak dibuka kenapa? Busuk terus di dalam, naik Gitu. ya. Opung gimana opung ya.
ya kalau teman-teman perhatiin itu tuh udah lunak bagiannya. Ya cuman nah tuh teman-teman ya, ini lagi gua gunting ya, gue bilang nih saya buka ya Bu. Kita nggak tahu soalnya ini hitamnya tuh sampai mana, sampai bawah banget apa cuman atasnya doang. Ya jadi teman-teman ini ya lunak ya, cuman masih agak keras gitu teman-teman ya. Kerasnya tuh keras guntingnya teman-teman ya, karena kulitnya ya apa namanya, jadi bukan keras yang kering tapi emang alot gitu teman-teman kulitnya. Nah ini kalau teman-teman perhatiin tuh jempolnya juga udah hitam putih semua ya. Kalau gue lihat sih emang nggak ada harapan teman-teman waktu pandangan pertama. Cuman gua nggak tahu karena dia ini rencana amputasinya sampai betis teman-teman. Ya di bawah lutut, di atas mata kaki, apa gue lupa dah dia. Oh dokternya waktu itu bilang ya, jadi keluarga ini udah di rumah sakit, udah dirawat, gulanya juga udah mulai turun, cuman rencana amputasi dia gak mau teman-teman, nolak. Karena apa? Karena diamputasinya mintanya sampai lutut dokternya, karena memang kalau dilihat ya betisnya juga udah pada mulai kemerahan ya, ruam bengkak gitu teman-teman. Akhirnya dia apa namanya, cari jalan lain atau enggak alternatif lah. Nah terus kan gue tanya, Bu dapat kontak gue dari mana gitu kan. Ternyata kontak gue ada yang share di grup gerejanya si ibu gitu teman-teman ya. Jadi gue punya pasien waktu itu non muslim ya, mungkin puas dengan pelayanan gue, terus akhirnya nomor gue di share gitu teman-teman. Nah gue kira tuh dapatnya dari YouTube teman-teman gitu kan. Ya udah nih akhirnya ini kita lanjut teman-teman ya. Ini gue guntingin, gue cari celah supaya bisa kebuka. Ya kan lo nyobek langsung dari tengah tuh agak susah teman-teman. Karena gue nggak ada apa namanya, karena itu alot juga teman-teman ya. Jadi gue nyoba cobeknya tuh dari pinggir. Nah udah gitu nih si mbahnya juga kakinya bergerak-gerak mulu. Ya mungkin pegel atau mungkin apa ya. Nah itu kulit mati tuh teman-teman ya, ini tuh. Ya jadi kulitnya tuh udah pada kulit mati bagian atas ya, cuman dagingnya masih seger. Ya ini tuh yang gue mau bongkar, yang hitamnya teman-teman. Gue mau tahu di balik ini tuh jaringannya masih bagus atau enggak. Nah tuh kulitnya teman-teman ya lumayan banyak. Nah tuh bisa kebuka lagi. Ya jadi jaringan-jaringan mati itu harus dibuang teman-teman, karena jaringan mati itu menghambat proses penyembuhan luka. Nah nih lihat teman-teman, ini lagi gua coel-coel dulu biar bisa kebuka ya. Ini gue inget banget ya teman-teman, ini lagi bulan puasa teman-teman ya, jaraknya juga lumayan teman-teman. Gue perjalanan itu hampir 2 jam kayaknya dah, nggak nyampe sih, sejam setengah mungkin dari lokasi rumah gua ya. Nah itu gua coba buka pelan-pelan teman-teman ya. Gua bukan pelan-pelan sih, gue gunting sedikit-sedikit ya, karena gue nggak berani gunting langsung banyak, takutnya di bawah masih banyak jaringan yang bagus ya, terus gue malah ngegunting pembuluh darah bahkan tendon, waduh itu bisa berabe. Makanya guntingnya tuh gue sedikit-sedikit teman-teman. Nah ini tuh si anaknya ini didampingin sama ipar ya teman-teman, perempuan juga. Ternyata iparnya ini waktu lagi ngobrol dia nanya, ini tuh udah mau sepsis gitu kan, pakai meropenem apa dah dia ngomong. Kata gue kok ngerti nih bahasanya. Ternyata dia perawat teman-teman ya. Jadi si mbaknya ini ada perawat teman-teman ya, udah 13 tahun katanya kerja di rumah sakit. Waduh senior gue berarti dalam hati gue. Ya tapi kita ngobrol santai aja teman-teman ya, kenapa nggak ngerawat sendiri kak gitu kan kata gue, karena dia si iparnya ini tinggalnya tuh juga jauh teman-teman, seperti itu. Ya jadi gua ya udah sambil ngobrol ya, iparnya kepala ruangan di hemodialisa kalau nggak salah, udah 10 tahun ya, udah pernah di IGD dan macem-macem ya. Waduh kata gue canggih juga nih ketemu senior ya kan. Ya udah teman-teman, nah ini tuh lagi gua gunting-gunting ya, teman-teman bisa lihat tuh gue gunting pelan-pelan ya. Jadi sebenarnya inilah realnya gue ngelakuin perawatan luka. Kalau teman-teman tonton di video ya kan, itu kan gue cepetin ya, kelihatannya cepet ya teman-teman ya. Ini gue ngerjainnya tuh 2 sejam lebih ya teman-teman, hampir 2 jam ya. Belum waktu gue baru datang kan, gue kan ngobrol-ngobrol dulu ya. Jadi ya hampir 2 sampai 3 jam teman-teman sekali datang ini gue. Nah ini tuh gue gunting cetek-cetek sedikit-sedikit ya, sampai
yang perawat tadi teman-teman bilang kenapa guntingnya kecil banget, kenapa nggak yang gede. Ya kalau yang gede resikonya gede teman-teman, buat gua sama buat pasien. Ya kan, kalau gua ambil sekali banyak guntingnya, waduh bahaya banget teman-teman. Kenapa? Karena bisa ngegunting area-area yang lain, karena kita nggak tahu di balik yang hitam itu apa. Ya sebenarnya yang paling aman itu adalah sistem autolisis ya. Debridement itu ada banyak cara. Ada yang dibusukin, ya kasarnya kalau bahasa gue dibusukin pakai sistem autolisis, di mana tubuh itu bisa membuang jaringan yang mati teman-teman, kayak sistem fermentasi dibenyekin. Ada juga yang pakai belatung atau enggak maggot, ya itu di luar negeri itu udah diterapin, cuman di Indonesia tuh belum ada kayaknya deh. Jarang ya, pernah ada katanya di Walker Center di Bogor, cuman sekali doang ya karena pada geli katanya. Ya, terus ada yang pakai ini, one sharp CSWD lah, ini pakai gunting teman-teman ya, jaringan mati digunting-gunting. Ya, ini perlu keterampilan khusus ya teman-teman ya. Maksudnya harus tahu mana jaringan mati, mana jaringan sehat ya. Gue pribadi sering belajar ini tuh waktu gue mahasiswa di apa namanya di rumah sakit besar ya teman-teman ya. Jadi gue liatin kakaknya begini, oh begini, oh begini gitu. Pas gue pelatihan juga, oh begini dibuang. Dan semakin sering ngerawat luka, semakin paham teman-teman ya bagian mana yang harus gue gunting ya. Bedanya selok sama tendon tuh yang mana, padahal sama-sama warna putih gitu. Jadi intinya nggak bisa sembarangan. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, warnanya pucat, gue gunting nggak ada berdarah sama sekali. Dari sini gue pikir, waduh ini luka kayaknya kurang bagus teman-teman. Ya kondisinya tuh teman-teman bisa lihat ya, nggak ada darahnya sama sekali. Ya kalau teman-teman tanya, bang itu bau nggak sih? Ya bau teman-teman. Ya kalau teman-teman perhatiin di video tuh ada laler-laler lewat ya teman-teman. Ya karena memang harusnya tuh ditutup teman-teman lukanya. Dan memang ini, oh iya pertanyaan pasti gini, bang lu kok ngerawatnya nggak pakai NaCl sih, kenapa dibak gitu ya? Jadi di luka ini tuh bukan luka steril teman-teman ya. Kalau luka udah bau begini benanah ya itu bukan luka steril, tapi luka bersih namanya. Jadi kita bisa gunakan cairan ya non toksik ya, salah satunya ya boleh pakai NaCl kalau ada. Ya kalau keluarganya ada ya boleh pakai NaCl. Tapi kalau gue pribadi kalau nyuci luka kayak gini pakai air kemasan teman-teman. Kalau di luar negeri yang gue baca justru dia cukup pakai tap water, karena tap water di luar negeri tuh air sumur tuh bisa diminum. Kalau di Indonesia nggak bisa diminum, karena apa? Karena memang banyak yang sudah tercemar E. coli. Jadi kebanyakan gue pakai air kemasan gitu teman-teman. Nah ini tuh lagi gue gunting-gunting ya, gue buka ya teman-teman bisa lihat nggak ada darahnya sama sekali. Tuh benyek teman-teman ya, tuh ada yang lewat laler ya. Harusnya ruangannya benar-benar tertutup ya, tapi ya namanya kita nggak ada fasilitas, ini kan di rumah orang ya teman-teman ya. Jadi ya kita lakuin aja apa yang bisa kita lakuin. Ya tuh gue gunting terus ya, gue guntingnya tuh sedikit-sedikit bener teman-teman ya, sampai yang perawat ini teman-teman yang yang iparnya nih bilang, waduh kalau begitu mah nggak kelar-kelar dong, nggak pakai gunting yang gede aja ya. Enggak, gue bilang gitu kan ya. Jadi gue tetap santai aja teman-teman gitu. Kelamaan infonya ya Pak ya. Iya, Kak, dari kampung begini posisinya. Aduh, hebat loh itu ujian. Oh, posisinya seperti itu ya. Kesini yang diurutnya itu. Jadi kau belalet kau gitu. Enak kau. Iya. Lihat. Dia mau lagi. Aku sama. Oh. Ini sorry Pak. Kau lalu sekolah ke laki-laki nih. Kenapa?
Kita belum malam. Nah, itu yang Lepas. Ini juga mati ya, dalam kayak gini. Cuma keras. Baru kemarin sih itu kalau Ini. ditanya orang. bisa dibakar ya? Iya, Hah? Bisa dibakar kan? bisa. Masih lama loh, Man. Udah selesai. Pegel bu. Betul ya, Man? Ganti posisi deh, coba gimana kakinya. Enaknya gimana, Man? Coba atur, Mas. Nah tuh tadi kulitnya coplok ya teman-teman, gak ada darah. Nah tuh barusan gue pinggirannya gue gunting sedikit ya, keluar darah tuh teman-teman. Ya jadi sebetulnya kalau luka kayak ini kita nggak tahu teman-teman, tapi itu kulitnya sebagian yang di depan darah itu hitam semua, nggak ada darah sama sekali. Berarti di area situ ada perbatasan teman-teman yang masih ada pembuluh darah yang aktif gitu ya. Nah ini gua masih ngerjain yang lain teman-teman ya. Jadi apa namanya, gue juga nggak tahu ini lukanya ini udah habis semua ya, udah ngerembet ke dalam atau bagaimana ya, gue juga kurang paham ya. Ya udah, kalau ada darah gitu teman-teman ya sebenarnya bisa langsung di dep aja. Kalau keluar nggak banyak juga nanti biasanya berhenti sendiri. Nah tuh teman-teman ya, ini gue lanjut lagi gunting-guntingin jaringan yang mati. Kita lihat ada pembuluh darah lagi nggak di dalam ya. Kita mau lihat nih rusaknya sampai mana, apa semuanya bisa terselamatkan atau memang harus amputasi. Bak nih, harus kontrol gulanya. Kalau dari luarnya Normal semua bisa ini ya. bisa. Bisa ya. Iya. Hindarin aja makan tepung, terigu. Jangan makan. Iya, itu cepet banget gulanya naik kalau makan itu. Hah? Oh, ini jamaah hilalau mah. Nah, bro, iya, mah. Kasih orang hilalau sawo mah be. Kalau na memang khusus nah hari ko mah nagsidili dulu ting. Seandainya ada ulatnya bisa mati nggak Pak? Nggak bisa. Ditutup. Kan uletnya kan ada gara-gara laler nempel bu, ngalor. Harus ditutup, memang luka harus belum ada ditutup. Kalau rembes ganti. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Buram-buram. Aku dari sini mah nggak kelihatan. Buram-buram. Nggak kelihatan gelap-gelapan ya. Kan minus makanya. Itu yang baik mah. Iya. Hotel dari hotel mana dia orang nggak bisa. Orang nggak bisa ngepeso.
Sebaiknya nyuci berapa kali? Kalau lukanya udah bagus biasanya bisa sampai 3 sampai 5 hari sekali gantinya. Cuman kalau kayak gini biasanya sehari juga rembes Bu. Oh gitu ya? Besok juga rembes lagi nih. Besok gue cuci. Cepet ini rembes. Nah ini tendon namanya Bu, bukan tulang nih. Putih. Halo. Minum apa sih? Ini aja. Jadi ini kemarin dari rumah sakit baru pulang. 3 hari yang lalu. Oh, 3 hari yang lalu. Hari apa pulang? Hari apa pulang? Tanggal 1 ya pulangnya. Hari ini tanggal 8. Tanggal 7. Hari ini. Masa ada tuh yang berarti? Ada ya? Baru 3 hari. Hah? Baru 3 hari hari ini. Hari Selasa udah pulang. Selasa, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu, Kamis. Iya, hari Selasa dari rumah sakit. Boy Pak anak datang. Datang ke rumah sakit. Apa lagi? Kedua. Kan cuma berapa hari di rumah sakit? Terus terbatas lagi dan disuruh. Paling keluarga lah yang datang. Tapi itu nggak pernah diputus kan? Enggak, biarin aja, ini tendon Bu namanya. Hah? Tendon ini bukan tulang nih. Iya, nggak apa-apa. Enggak apa-apa, biarin aja. Mau disiram dulu. Boleh siram.
Ya teman-teman lihat ya, tadi gua udah banyak gunting, gua banyak buang jaringan yang mati, bahkan sampai tendonnya tuh kelihatan ya. Itu bukan tulang ya teman-teman, itu tendon, tapi masih banyak ya teman-teman di area lukanya ya. Masih belum ada tanda-tanda jaringan yang sehat teman-teman. Ya itu gua suruh cuci lagi teman-teman ya. Nah tuh dari warna kulitnya aja yang bekas berdarah tuh kelihatannya udah hitam, mulai pucat ya teman-teman. Jadi kalau kayak gini teman-teman ya belum ketahuan teman-teman jaringan dasarnya tuh di mana itu kan ya, kemungkinan ini bahkan udah nekrotik semua teman-teman gitu ya. Cuman nih gue masih terusin ya, karena si anaknya ini teman-teman kekeh banget pengen ibunya nggak diamputasi. Cuman gue pribadi gue bilang gulanya kadang-kadang di bawah 200 tapi kadang-kadang agak tinggi juga gitu kan ya. Gue bilang kalau gula itu apa namanya, kalau luka diabetes itu intinya gulanya harus terkontrol kalau ada luka dan lukanya mau cepat sembuh seperti itu. Kalau gulanya tinggi terus sulit teman-teman ya, mau pakai obat semahal apapun ya itu akan sulit ya, nggak bisa-bisa nggak sembuh-sembuh. Bahkan ada pasien gue yang dari beberapa daerah yang konsultasi online, dia beli obat harganya itu 1 juta apa ya, jadi 1,5 juta apa, jadi dia beli 2 botol itu 3 jutaan teman-teman, 2, berapa gitu dah, isinya kapsul katanya buat luka diabetes ya. Jadi kata gue nggak usah stop aja beli-beli yang kayak gitu ya, mendingan berobat aja dulu ke dokter ya, ke dokter penyakit dalam, kontrol tuh gulanya biar terkontrol dulu ya. Masalah luka tergantung bisa diselamatin apa enggak gitu. Nah ini gue buka teman-teman tuh sampingnya ya, gue gunting, gue kikis yang sebelah jari kelingking ya. Cuman dari sini gue udah bisa nilai kayaknya nih apa namanya, ini tuh alot ya teman-teman ya, keras juga ya, kayak jaringan lemak gitu ya, kayak tetelan tapi belum terlalu busuk ya. Jadi gue guntingnya tuh masih keras gitu ya. Gue kira tuh jarinya masih bisa diselamatin ya, cuman warnanya doang yang pucat ya, ternyata tuh yang di kelingking aja udah kepisah gitu teman-teman ya. Sebenarnya ini jari bisa di apa namanya, dicopot semuanya teman-teman harusnya, cuman di sini belum kelihatan. Nih gue masih berusaha gunting, itu banyak banget yang gue ambil tapi nggak ada darah sama sekali ya. Duh mohon maaf nih, lagi nggak enak tenggorokan teman-teman. Nah itu gue gunting akhirnya copot ya. Gue ambil lagi sedikit jaringan sebelah sini, ini berdarah nih, gue juga penasaran. Gue gunting ya, ini tangan gue jujur aja teman-teman, gue masih inget ya, masih pegel banget teman-teman ya. Jadi pegel banget ya, bener asli pegel banget, ngeguntingin banyak jaringan, asli pegel banget ya. Ini gue coba buka lagi nih yang di jari apa namanya, di jari manisnya nih ya, ada sirkulasi apa enggak. Ternyata enggak ada sirkulasi juga teman-teman, tuh coplok semua, hitam, bener-bener hitam ya, tuh hitam semua ya. Pokoknya ya kukunya juga udah apa, beberapa tuh ada yang copot teman-teman. Nah ini gua ganti posisi teman-teman ya. Nah tuh itu udah benyek banget ya teman-teman. Nah, ya. Jadi gua mau ambil yang banyak nih tuh ya, kita lihat teman-teman. Gua gunting-guntingin aja. Mau disiram. Tapi masak kita itu betul. Masak kita. Mati nih tuh. Hah? Ini udah mati semua. Ini bergerak karena ini udah ngait ini. Tapi kalau tidak minum kemungkinan masih bisa nggak? Balik lagi. Nggak bisa. Nggak ada sirkulasi darah yang buat nyampe sini, Bu. Jadi sirkulasi darahnya mati udah sampai sini nih.
kasarnya seperti itu. Nah yang hitam-hitam ini nih udah nggak kedapatan sirkulasi, akhirnya busuk gitu kan. Kalau dulu mungkin ada lecet di sini sih, nggak tahu ya awalnya gimana, terus diurut. Nah diurut biasanya dalamnya tambah rusak tuh. Nah di situ awal mulanya. Itu yang lurus itu. Iya dulunya ini nih katanya. Masa kita atas ini dong berarti dulu. Oh iya, pas diurut ya mungkin jadi banyak yang ya kasarnya kan lecet di luar kelihatan, lecet di dalam nggak kelihatan. Akhirnya menyebar gitu. Apalagi gulanya tinggi mungkin pada saat itu. Iya, nyampe ke rumah sakit aja high. Nah kan nggak kebaca biasanya kalau high kadang-kadang gitu. Jadi teman-teman, gua jelasin ke keluarganya ya, itu jari itu udah nggak ada sirkulasinya ya, sirkulasinya mentok sampai ada darah doang, jadi itu nggak bisa diselamatin. Tapi kok itu jarinya suka masih gerak kata dia kan gitu. Itu kemungkinan ketarik sama tendon teman-teman, yang tali itu, tali pengikat itu. Ya kalau tendonnya putus juga jarinya nggak akan bergerak. Intinya seperti itu. Kalau udah nggak kebagian sirkulasi darah, otomatis itu dia akan busuk. Jadi darah itu membawa oksigen dan nutrisi teman-teman. Ya kalau nggak kebagian oksigen, jadi makanya luka itu harus ditutup. Kenapa? Karena oksigen itu dapatnya dari aliran darah, bukan dari udara. Karena kulit kita itu nggak menyerap oksigen ya teman-teman ya. Dan tadi dibilang awalnya tuh dipencet-pencet ya, kemungkinan gue bilang awal tuh dipencet-pencet ya karena diurut ya teman-teman. Ya jadi makanya luka itu nggak boleh ditekan kencang-kencang. Kenapa? Ya karena memang karena ada luka itu kan jadi radang gitu teman-teman ya. Kalau radang itu kan mudah rusak. Kalau dipencet-pencet dengan secara kencang, ya otomatis jaringan yang ada di dalamnya kemungkinan akan tambah rusak teman-teman. Apalagi kalau dipencet-pencet sampai berdarah ya. Kadang-kadang ada orang perawatan luka tuh gue lihat dipencet sampai berdarah. Itu nggak dianjurkan teman-teman gitu. Tapi balik lagi ke operator tindakannya ya teman-teman ya. Gitu, si perawatnya atau si tenaga kesehatan lainnya teman-teman. Nah jadi katanya abis diurut itu teman-teman ya, jadi malah tambah parah ya, karena kemungkinan gue bilang ya pas diurut ya kemungkinan jaringan yang di dalam justru tambah rusak. Dan si keluarganya pun mengakui pas dibawa ke rumah sakit aja gulanya tuh high teman-teman, nggak kedetek. Ya berarti tinggi banget, kemungkinan di atas 600. Oke, ya tuh teman-teman bisa lihat ya teman-teman ya, gue udah ngambil jaringan banyak banget. Ya, ini kita lanjut teman-teman, dengerin sambil gue gunting-gunting cetak-cetak ASMR. Itu udah tulangnya lah. Ini tendon namanya. Apa kenapa kamu kejepit? Di mana kejepit? Wah, Itu nggak ada.
Kampungnya di mana Bu? Kampungnya di mana? Sumatera, Oh, Sumatera. Balige, Di mana? Balige. Oh, Tahu Balige. taunya saya Muara Enim, pernahnya ke sana. Kemana? Muara Enim. Saya pernah ke Muara Enim tuh kemarin. Samosir. Coba. Tuh saya nggak tahu. Di PLTU-nya tuh. Oh iya. Nah, Ngapain sih itu? kerja Kerja apa? ngajar itu orang pabrik. Ngajar P3K. Oh iya. Ini sekolah lagi yang ngambil. Ini iya pelatihan lagi, beda lagi. Jadi kalau buka klinik sendiri atau memang kerja Iya, di kalau klinik? tadinya mau buka sendiri kan. Ngurus izinnya. Susah ya? Iya, pingpong sana sini sana sini. Udah lengkap alatnya semuanya. Orang cuma ini doang ya. Iya, kira kata saya dah. Susah. Mati lampu. Matiin AC-nya, AC-mu dulu nak. Matiin AC-mu di atas. Jangan nak, jangan, nggak kuat dia. Jadi teman-teman ya di sini tuh gue nggak tahu kalau telapaknya juga udah hitam teman-teman. Ya ini gue setelah jempolnya tuh gue gunting ke bawah itu hitam ya. Di sini gue belum nyadar kalau telapaknya juga hitam. Gue kira tuh cuman atasnya doang yang hitam karena pertama gue datang tuh gue cuman ngeliatnya telapak atasnya doang. Ya terus langsung dimasukin ke bak. Nah ini gue belum tahu jadi kondisi selanjutnya ya ini masih gue guntingin itu udah hitam semua ya teman-teman ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya gue guntingin terus ya sampai dalam banget teman-teman, nggak ada darahnya sama sekali. Ini saya mau bongkar bawahnya nih, gimana nih caranya? Agak di ini. Gimana? Biar kelihatan bawahnya, pengen saya gunting ini bawahnya juga udah gimana enaknya? Di tinggi di ini kan Boleh gimana nah iya dia miring aja terus. kasih bantal deh. Bantal tidak di sini. Bantal ini. Itu jangan dari mana? Terlalu rendah nggak? Ya kelihatan, mungkin kelihatannya. Nah di sini teman-teman gue baru nyadar ya itu telapaknya hitam semua. Gue buka ya ini gue guntingin semuanya teman-teman ya. Jadi gue angkat semua jaringan matinya teman-teman.
Iya, sebentar kita lihat. Takutnya di pembuluh darahnya. Iya, kalau gampang mah enak. Motong. Betul Bu. Iya. Ya, Bu. Ibu tinggal di situ ya. Iya. Tuh jadi teman-teman lihat ya, tuh telapaknya gue ambil semua teman-teman, nggak ada darahnya. Padahal gue ambil tuh banyak teman-teman. Ya, jadi tadi keluarganya nanya nih bisa sembuh nggak gitu kan. Cuman gue bilang nggak tahu nih Bu, kita lihat aja dulu dah nih. Di sirkulasi darahnya udah masih ada apa enggak. Ya cuma kalau dari sini tuh udah kelihatan teman-teman, ini nggak ada sirkulasinya. Ya, tuh teman-teman bisa lihat ya, nggak ada darah sedikit pun. Itu tuh gue ngambilnya tuh cukup dalam teman-teman. Ya nggak dibeli demen tuh cukup dalam tuh, akhirnya sampai gua ambil gunting gede teman-teman. Ya nah tuh, ya karena keras banget ini ya, gua gunting tuh alot banget teman-teman. Ya jadi ini gua ambil gunting gede biar bisa apa namanya coplok tuh telapaknya. Ya karena emang bagian ini agak tebel banget teman-teman gitu ya. Jadi ini gua masih usaha buat gunting. Terlalu jauh ya. Iya sih. Coba sini Bu. Kesini yang dikit. Sini. Ini dulu dong. Nah, sip. Terlalu ini ya, pendek ya. Hmm. Tidak bisa. Boleh. Nah di sini teman-teman ya, gua guntingin area jarinya karena jarinya udah ngampleh teman-teman. Jadi itu jarinya kayaknya keikat sama tendon doang ya, masih nempel sama tendon tulangnya. Ya di sini gua ngomong ke keluarga nih, jarinya bisa boleh copotin aja Bu, gimana nih udah nggak ada sirkulasinya kata gua gitu kan. Ya akhirnya
Oke ya, akhirnya gue coba copotin jarinya teman-teman. Sakit ya mah? Misi bu, saya surat bu. Tangan kiri ya, oh senang. Ini kira-kira udah sampai kemana nih? Ini di sini nih. Situ ya? Heeh. Cuman yang ini belum hancur nih, dalam kita nggak tahu. Tapi kalau telapaknya yang hitam nih udah habis semua nih. Nih. Saran saya mah kalau emang besok naik terus sampai sini, mau nggak mau. Oh, gitu ya. Heeh. Kita bisa lihat kan. Iya. Itu kan ada saksi. Ada saksi. Ya jadi ini teman-teman emang agak susah ya karena memang belum terlalu banyak ya. Jadi kalau di keperawatan luka ya perawat itu bisa ngamputasi atau enggak motong jaringan yang mati ya teman-teman ya. Kalau jaringan sehat itu harus ke dokter ya. Tapi kalau perawat luka yang bersertifikasi ya teman-teman ya, yang sudah mengikuti pelatihan ya, itu boleh ya teman-teman ya melakukan hal amputasi ini teman-teman. Ya, karena ini yang kita potong atau enggak yang kita buang adalah jaringan mati. Tapi kalau bukan jaringan mati, itu harus ke dokter, teman-teman. Seperti itu. Nah, tuh jarinya copot, teman-teman. Ya, di sini nggak ada darah sama sekali, yaitu menandakan ya area ini itu kurang bagus, teman-teman. Yang tidak ada sirkulasinya sama sekali. Jadi kalau seperti ini, apa namanya? Iya, kasarnya tidak bisa sembuh ya teman-teman ya kalau udah jaringan seperti itu, kecuali waktu kita potong, waktu kita gunting-gunting ada berdarah, nah itu berarti sirkulasinya masih sampai. Tapi kalau seperti ini teman-teman ya, kemungkinan ini udah kurang baik jaringannya. Kalau kita minta segini deh, bisa nggak? Kita yang Kamu itu nggak bisa ngatur dokter, kamu lah dokternya. kita yang
minta gitu loh cuy. Ya nggak bisa. nggak bisa. Pernah soalnya pasien juga kejadian rencananya sampai sini sama dokternya, pas di kamar operasi ternyata udah naik sampai sini, akhirnya sampai sini habis gitu. Cuman ini nggak tahu nih infeksi apa masih jalan terus atau enggak sih, nggak tahu. Perhatiin aja besok. Mana? Nah, yang masih, nah ini enggak nih. Oh berarti masih segini. Iya, cuman enggak rata ya kena enggaknya. Jadi ini gue masih berusaha ngebuang jari satu lagi teman-teman, karena udah ngampleh banget tuh teman-teman ya. Bisa lihat ya, ini lagi gue mau buang teman-teman. Terus setelah tahu kayak gini, itu tukang urutnya ngomong apa? Tahu nggak pernah ketemu. Ketemu. Nah itu teman-teman jarinya udah copot ya. Jadi sebenarnya semua jarinya bisa aja gue copotin ya, cuman karena gue ini nggak efektif ya teman-teman ya. Dari sini gue udah mikir ya, di akhir akan gue edukasi buat si pasien ini untuk diamputasi sesuai rencana dokter, karena memang nggak ada, kasarnya nggak ada tanda-tanda kehidupan di jaringan mati tersebut teman-teman ya. Jadi seluruh areanya memang udah kurang bagus seperti itu ya. Jadi mau gue bilang ya, jadi sebenarnya kalau mau dirawat pun, mau bayar perawat semahal apapun, mau pakai obat semahal apapun, itu jari semuanya nggak bisa diselamatin udah, karena memang atas bawah tuh udah hitam teman-teman ya. Jadi telapak bawahnya teman-teman lihat tadi kan gue gunting jaringan banyak ya, itu udah
ada apa-apa aja, jadi udah nggak ada sirkulasi apa-apa. Jarinya pun pas gua potong teman-teman ya, pasiennya tuh nggak ngeluh kesakitan dan nggak berasa apa-apa. Karena apa? Karena memang ya pembuluh darah syaraf di situ udah mati teman-teman. Itulah komplikasi dari diabetes ya teman-teman ya. Jadi dia ngerusak kemana-mana, apalagi kalau nggak ditanganin ya teman-teman ya. Kalau ada yang berlangsung lama, biasanya ginjalnya juga rusak, tensinya juga, jadi jantungnya kerja lebih berat ya, pokoknya ngerusak ke semua sistem teman-teman, seperti itu ya. Jadi memang kalau teman-teman perhatiin ya, itu di bak tuh nggak ada darah sama sekali, padahal gue udah ambil jaringannya tuh cukup banyak teman-teman. Nggak tahu kenapa ya teman-teman ya, gue seneng aja sih ngerjain gini ya. Biasanya kalau di rumah sakit banyak pasien tuh males teman-teman ya, males dalam artian waduh banyak banget yang sakit gitu kan ya, dalam artian ada pasien tuh malah capek ya. Tapi gue kalau dapat pasien ya, bukannya gue seneng banyak orang yang sakit, enggak. Dalam artian gini teman-teman ya, kalau ngerawat luka itu kayaknya sepenuh hati banget teman-teman. Makanya gue pribadi gini ya, kalau emang apa namanya ngerawat luka itu gue bisa ya 1 jam itu paling cepet lah teman-teman ya. Biasanya tuh gue 1 sampai 2 jam ya, bahkan kalau nekrotiknya apa nekrotominya lama ya, ngebuang jaringan mati yang lama ya, itu bisa paling lama gue pernah hampir 4 jam ya, 3 sampai 4 jam itu gue pernah ya. Jadi nikmatin banget. Karena apa? Karena gue pengen tuh sekali gue datang udah langsung bagus gitu teman-teman ya. Jadi kan kalau di luka itu kan kasarnya jaringannya harus merah dulu baru lukanya bisa masuk fase penyembuhan. Targetnya kan sebulan ya. Jadi gue pengen banget tuh sekali datang tuh gue pengen lukanya langsung merah semua, tapi itu mustahil teman-teman gitu, kecuali dia di nekrotominya sama dokter bedah vaskuler, biasanya bener-bener hilang semua putihnya ya. Tapi kalau di perawat kan kita cuman bisa buang jaringan mati aja ya, dan kita juga hati-hati lah teman-teman gitu kan, nggak sembarangan gunting. Buat teman-teman yang nonton video ini ya, kalau belum belum pelatihan perawatan luka, jangan gunting-gunting sembarangan. Karena apa? Karena di situ tuh banyak jaringan lain ya, kayak tendon ya. Tendon kalau itu putus teman-teman ya, teman-teman gunting terus putus, terus tendon yang berpengaruh ke jari misalnya, kadang jarinya nggak bisa bergerak teman-teman gitu. Jadi harus tetap hati-hati teman-teman ya, jalankan sesuai dengan prosedurnya. Satu-satunya kalau emang dia naiknya cepet ya, dia mau nggak mau. Tapi kalau dia masih stuck segini nih ya, Ini dari 3 hari ini sih stucknya di sini. stucknya di sini ya, nanti sambil dilihat perkembangannya. Kalau tiba bengkak terus. nah tandanya bengkak sama si ibunya demam, berarti infeksinya naik kok, Naik ya. naik gitu. Makanya apa namanya ya, intinya makanya saya bilang yang putih-putih begini nih udah rusak nih dalamnya nih ya. Cuman yang ini masih bagus nih. Cuman kan urat kan banyak tuh Bu, yang ngalirin sini bagus, tapi yang ngalirin sini rusak nih, mampet sama gula darahnya. Sama apalagi ditambah proses infeksi nih lama banget kan, bau busuk lah kasarnya ya, kumannya makin banyak lah, koloni di dalam. Iya, nah ini kan kita baru buka nyium sendiri kan baunya tuh. Nanti selama kita buka, siapa tahu nanti infeksinya ya, kita lihatnya sih besok. Biasanya apa namanya 3 hari. Kalau udah buka gini, kok biasanya cenderung gimana? Ada yang infeksinya berhenti Berhenti ya. iya, cuman saya nggak tahu nih gula darahnya stabil apa enggak. Kalau gula darahnya stabil misalnya dalam 5 hari stuck segitu terus nggak ada demam, soalnya pernah juga ada lukanya di sini Bu, saran amputasi sama dokternya, saya bilang tapi keluarganya nggak mau. Ya udah Bu, sekarang rawat aja. Saya datang sekali, saya ajarin kan semuanya sama, kontrolnya lewat WA ya, sampai sekarang nutup ternyata. Gitu. Iya. Semoga lah ya. Nak kulah udah. Si Excel dia. Berarti ini kalau ini bisa jadi nular terus ya. Iya, makanya ini harus dibuang dikit. Kalau masih bisa dibuang. Kayak ini tadi digunting berdarah kan. Nah, berarti sirkulasinya masih sampai situ. Iya, jangan kita terusin.
Nah cuman yang bawah kan kita nggak tahu nih sampai mana. Gitu sih intinya. Bapak bawa perbannya juga. Perban apa? Kasa doang saya biasanya. Jadi gimana untuk ini nanti nutupnya? Nutupnya ya paling pakai kasa, perban gulung udah tutup. Kalau mau irit pakai ini pampers dewasa. Pakai pampers tutup. Kan nanti ngerembesnya ngerasanya ke pampers tuh. Gitu. Karena kalau beli yang khusus perawatan luka lumayan Bu, selembarnya 30.000 kalau Ibu beli di online. Iya, ya alternatifnya aja gimana? Pokoknya saya menurut ini aja, apa aja kira-kira kasih masukan saya ya. Karena saya Kalau yang tadi siapa? Kakak? itu ipar ya. Oh iya. Dia kerja di rumah sakit. Oh perawat. Oh ini perawat. Iya dia perawat. Oh pantesan ngerti sepsis. Perawat di mana Bu? Hermina. Oh. Makanya dokter dia yang ini ngajurin kan, cuma kita kan dokter dulu, cek dulu ini dulu, sendiri dulu gitu. Biasanya diberi demen dokter, cuman ini karena udah luas mungkin daripada dokternya mungkin apa namanya? Gitu kan? Iya takut disalah juga sama keluarga, iya mungkin komunikasinya. Kan nggak harus nggak ini. Di sini si anak tuh tetap kekeh banget teman-teman, berharap apa namanya bisa tanpa amputasi ya teman-teman ya. Terus gue jelasin lah kenapa dokter minta amputasinya sampai atas, sampai lutut. Ya kenapa nggak yang jaringan hitam aja dibuang gitu kan. Di situ gue jelasin ya karena apa? Karena kalau buangnya cuma di sebatas di mata kaki misalnya, terus infeksinya udah naik, ya itu kan resiko nanti amputasi 2 kali. Ya dokter juga kan maunya sekali kerja, jadi cari aman langsung aja di bagian atas. Karena memang teman-teman ya kalau di video ya, kalau gue video ini cuman ini nggak masuk ke rekaman ya, ini tuh udah hampir ke betis teman-teman. Ya bengkaknya tuh udah sampai ke betis, walaupun yang koreng tuh baru sampai mata kakinya aja teman-teman gitu. Dan biasanya dokter tuh ngambilnya yang agak terjauh ya, yang sampai dimana udah nggak ada pembengkakan gitu, bengkak atau nggak ruam yang kelihatan tanda-tanda infeksi itu udah nggak ada. Biasanya diminta diamputasinya memang sampai daerah tersebut. Nah di sini gue baru ngeh juga ya yang iparnya itu teman-teman. Jadi ada iparnya itu adalah perawat ya, tadi si ibunya sebutin sendiri perawat di daerah Tangerang teman-teman ya. Karena memang waktu gue ajak ngomong itu ngerti sepsis ya kan dan lain-lain. Ini masih gue terusin teman-teman ngegunting ya. Di awal-awal gue masih apa namanya, karena si ibunya ini masih berharap banget ya. Cuman gue belum bisa kasih penjelasan karena gue belum ngebuang jaringan yang mati sampai semuanya teman-teman. Jadi sebenarnya gue nggak tahu sirkulasinya tuh rusaknya tuh sampai mana gitu kan ya. Nah setelah dipikir-pikir, bukan setelah dipikir-pikir ya, setelah gue buka semua ya, si ibunya juga ngeliat pakai mata kepalanya sendiri bahwa di situ nggak ada sirkulasi. Nah itu adalah waktu yang tepat untuk ngejelasin ya. Kasarnya udah nggak bisa diapa-apain, tulangnya juga udah pasti hancur teman-teman ya, udah pada hitam ya. Daripada nanti sepsis infeksi ke seluruh tubuh teman-teman ya, karena si ibunya ini teman-teman ternyata demam gitu teman-teman. Itu kan udah tanda-tanda infeksi teman-teman, infeksinya tuh udah tanda-tandanya naik ya. Nah itu udah harus banget ke dokter ya. Kalau nggak salah sih di akhir itu gue jelasin ya, wajib segera ke dokter bedah ya teman-teman ya, ke bedah vaskuler waktu itu ya. Beliau kontrolnya ke bedah vaskuler sama ke poli dalam kalau nggak salah ya. Jadi gue anjurin di akhir tuh seperti itu teman-teman. Nah nih lanjut lagi teman-teman ya, gue lagi ngegunting-gunting telapak kakinya. Gue mau tahu udah bener-bener nggak ada sirkulasi atau bagaimana. Kalau kakak ipar protein, kakak ipar yang ngerjain. Iya kalau kakak ipar protein, kakak ipar yang ngerjain. Dia mah nggak bisa ya, nggak tahu ya, nggak tahu gitu. Tadinya dia bilang mau cuci pakai itu doang, pakai garam, epang.
Saya juga waktu awal-awal di rumah sakit emang pakai NaCl doang Bu, tapi setelah saya pelatihan baru tahu saya. Jadi ini gue ngobrol sama anaknya si ibunya ya teman-teman ya. Kan kakak ipar kan perawat ya teman-teman ya. Gue lupa kakak ipar apa ada iparnya. 300.000 Perawat ya. Nah, kenapa nggak dicuci aja, kan kata gue, sama dirawat aja sama kakak iparnya. Ya cuman dirawatnya ya cuman pakai NaCl doang, ditutup-tutup pakai kasa, udah gitu aja. Ya memang ya gue bilang di rumah sakit memang seperti itu. Ya itu bisa disebut dengan metode konvensional ya. Jadi metode konvensional teman-teman ya itu beda banget sama modern dressing. Ya kalau modern dressing tuh harus dicuci ya. Jujur aja gue pernah nerapin pasien dengan dua metode ini teman-teman. Yang satu itu pasiennya pengen ikut rumah sakit pokoknya ya, diganti setiap hari, alhasil setahun lebih tuh nggak nutup, bahkan udah sekarang tuh hampir 2 tahun ya masih belum nutup full. Yang kalau teman-teman pernah lihat ya yang post op payudara tuh teman-teman di channel sebelumnya, di channel yang sebelah gitu. Sedangkan pasien diabetes yang gue rawat yang kakinya sampai lukanya lebar-lebar ya, rata-rata itu kalau dia patuh sama kontrol rutin ke dokter ya, minum obat sesuai anjuran dokter, perawatan lukanya tepat ya, itu rata-rata 3 sampai 6 bulan ya, rata-rata udah nutup total. Maupun lukanya segede apapun teman-teman, rata-rata itu yang udah gue pernah tanganin ya. Ini sih berdasarkan pengalaman gue ya teman-teman. Masih dulu. Masih. Ya jujur aja ya teman-teman ya, itu gue udah pegel banget teman-teman ya, tangan juga udah capek banget, udah sakit. Ini kondisi lagi puasa ya teman-teman ya, ini udah lewat asar tuh teman-teman. Nah itu teman-teman kalau perhatiin ya, betisnya itu udah pada mulai ruam, makanya dokter minta tuh sampai lutut teman-teman diamputasinya ya. Jadi tuh betisnya kalau teman-teman lihat tuh udah pada mulai kemerahan ya. Gue rasa sih itu telapak kaki tuh udah habis semua teman-teman ya. Yang di belakang mata kaki juga tuh soalnya udah jadi goa tuh, kayak logo putih begitu sepengalaman gua. Dan ini telapak kakinya teman-teman ya, ini bener-bener gua habisin tuh teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatiin ya, itu adalah jaringan mati teman-teman ya. Jadi di situ gua udah mulai kecapean teman-teman, tangan ngeguntingin ya, karena ini sudah telat banget penanganannya ya. Jadi kalau punya luka teman-teman, baiknya jangan diremehin teman-teman ya. Ini akibatnya awalnya tuh cuman kayak keseleo, nggak enak telunjuknya yang di kaki yang samping jempol. Habis itu diurut ya, diurut kondisi gula tinggi, kakinya malah sakit, ruam, merah, memar, akhirnya ngegrogot udah sampai mata kaki
Ini dua bulanan kalau nggak salah sih teman-teman ya. Begini tuh 2 bulanan. Ya tuh teman-teman bisa lihat gue pakai gunting gede akhirnya buat gunting. Ya ini tuh masih keras banget teman-teman ya. Nggak ada darahnya sama sekali teman-teman. Ya. Ya ini kasarnya udah kayak guntingin bangkai tubuh kita sendiri gitu teman-teman ya. Yang udah nggak ada sirkulasinya. Ya kalau teman-teman nanya bau apa enggak, ya lumayan teman-teman, lumayan bau, khas banget baunya, bau gangren. Kalau di medis tuh ada namanya bau gangren ya. Ini luka gangren. Ya, gas gangren katanya. Nah, itu masih gua buangin teman-teman. Karena apa ya? Karena gue pengen pasiennya tuh ibaratnya kalau bisa jaringan matinya kebuang banyak, ya gue buang aja sekalian gitu kan. Supaya apa? Supaya selanjutnya keluarga tuh ngerawat lebih enak gitu ya. Cuman ini kayaknya nggak bisa. Ini udah nyampe tulang-tulang. Ya kalau mau tulang-tulangnya dicopotin gitu, berarti kan jalan satu-satunya adalah amputasi. Ya di sini gue masih berusaha ngebuang-buangin aja lah yang gue bisa. Karena nanti selanjutnya tinggal edukasi. Ya jadi sebenarnya kalau dalam perawatan luka intinya adalah edukasi yang tepat. Ya gue pribadi kalau emang butuh, biasanya sih kalau gue pribadi teman-teman ya, kalau ada yang nanya, bang ini bisa sembuh nggak, tergantung dulu penyebabnya apa gitu kan. Kalau gulanya tinggi ya berarti anjurin aja ke dokter penyakit dalam gitu supaya dapat obat gulanya ya kan. Kalau tiba-tiba kakinya ujung-ujung jarinya pada nekrotik dan nyerinya sangat nyeri sekali, ya anjurin ke bedah vaskuler ya biar di periksa ada pembuluh darah yang rusak atau enggak gitu. Kalau lukanya kakinya misalnya udah banyak yang membusuk, ya tanya mau lebih cepat atau perawatannya agak lama gitu kan, agak lambat. Kalau mau cepet biasanya gue anjurin ke dokter bedah umum. Ya biasanya nanti di debridement tuh kan, kalau di dokter bedah umum kan bisa ngambil banyak jaringan kan, ya kan. Sedangkan kan kalau gue kan perawat kan bukan kompetensinya bukan masalah kompetensi debridement. Jadi debridement itu ada banyak macam. Ya, kalau debridement yang dilakuin sama dokter bedah umum itu bisa di kamar operasi dan bisa dilakukan secara masif teman-teman. Ya, jadi banyak yang diambil. Sedangkan kalau di perawatan luka yang paling aman adalah autolisis. Autolisis itu perlu waktu lah kelemahannya gitu. Tapi itu adalah yang paling safety gitu. Tapi kalau di bedah umum itu dia bisa ngambil banyak jaringan walaupun berdarah, itu kan di kamar operasi. Alat pun semuanya sudah siap. Jadi biasanya kalau yang mau progresnya cepat gue anjurin ke bedah umum dulu sih teman-teman gitu, supaya dibersihin dulu. Begitupun yang habis dirujuk di bedah vaskuler, ya setelah pembuluh darahnya baik biasanya tinggal dilakuin perawatan luka. Intinya edukasi aja teman-teman di sini ya. Ya pipis dulu. Enggak bu. Enggak, lagi puasa. Iya enggak mau bu. Mau arah ke sana katanya dia, bisa. Coba aja coba. Jadi teman-teman ya, ini karena bulan puasa ceritanya teman-teman, waktu gue ngerawat luka ini ya, dan gue datang ke keluarga non muslim ya. Kalau nggak salah nih pas lagi Natalan apa ya, gue juga lupa. Gue ditawarin mau minum teh manis apa kopi, ya mungkin beliau juga lupa ya kalau sekarang bulan Ramadan gitu kan. Ya akhirnya gue bilang, lagi puasa gitu. Oh iya puasa gitu. Jadi ya awalnya teman-teman ya, kalau kita datang ke keluarga pasien ya, ini pengalaman gue ya, kadang-kadang memang
ada yang langsung enak gitu keluarganya, ada juga yang awalnya nggak enak teman-teman. Enggak mau miring kan? Ya tapi seiring kita jelasin edukasi, ya itu biasanya lama-lama juga suasananya jadi cair gitu. Biasanya kenapa bang kok ada keluarga yang kagak enak? Ya banyak faktor teman-teman. Biasanya pernah dirawat juga lukanya gitu kan, atau nggak pernah manggil, atau nggak pernah punya pengalaman nggak enak ke tenaga kesehatan lain gitu kan. Nah ini bisa nyebabin kalau kita datang ya sebagai tenaga kesehatan, dulu di pikiran dia mungkin ada, wah tenaga kesehatan yang kemarin payah nih, yang ini payah juga nggak nih gitu, mungkin ya teman-teman ya. Tapi seiring kita edukasi, seiring kita juga informasinya masuk di akal ya teman-teman ya. Jadi yang mau gue sampaikan di sini, kalau kita tenaga kesehatan, edukasi pasien itu disesuaikan teman-teman bahasanya. Ya kayak dari tadi kan gue ngomongnya kan bahasanya ya kasarnya bahasa kampung banget lah. Ya kan gue nggak ngomong lah kan hemostasis gini-gini, pembekuan darah, ya kan. Gue nggak ngomong arteri, gue nggak ngomong vena. Kenapa ya? Karena mereka kalau orang awam biasanya agak sulit untuk mengerti. Makanya biasanya gue pakai bahasa awam aja ya, jadi sirkulasinya nggak lancar bu gitu ya. Makanya kalau teman-teman perhatiin ya, di saat gue lagi ngobrol, bahasa gue tuh kayak ya sesuaiin aja bahasanya ya. Kalau kita ngomong sesama tenaga kesehatan mungkin masuk akal gitu ya, bisa dimengerti. Tapi kalau kita ngobrol sama orang yang bukan tenaga kesehatan, ya biasanya kita juga informasi atau enggak edukasi yang kita sampaikan bahasanya harus sederhana gitu, dan kita juga harus menguasainya teman-teman ya gitu. Ya maunya langsung deret. Awat tuh mana ngerti-ngerti sepsis kata saya. Dokternya nggak mau bu kalau dia beri demen sedikit-sedikit doang gitu. Oke, Maunya langsung kalau walaupun saya kan tenaga medis di sana ya, iya beda beda juga iya. rawat di sana ngapain lagi, paling perbaikan KO pulang, tapi belum hari ini Ini orang tua bu, tua. kamu tua. Kalau mama mah yang tahu apa kan yang bisa ngambil keputusan itu anak-anak. Iya betul. Saya nggak tahu. Ini susah ini kalau masih naik terus mah. Satu-satunya itu orang Bekasi. Itu berapa lama udah hari Udah 10 tahun saya. Oh, Kalau dari saya oh kepala HD. mm-mm. Oh, ada berapa ruang HD bu? Kan Ada berapa bed ruang HD di sana? 25. Oh banyak juga ya. Dari UGD, Oh di UGD katanya. UGD Berapa tahun di UGD bu? 3 tahun. Itu kepala jaga, setelah kepala jaga baru kepala ruangan. Ya sambil ngeliatin gue gunting-gunting ya sambil cerita ya teman-teman ya. Jadi beliau ini maksudnya kakak ipar yang tadi kerja di yang perawat itu teman-teman ya. Jadi dia udah kepala HD berapa tahun, 10 tahun kalau nggak salah dah. Terus sebelumnya tuh 3 tahun di UGD ya. Terus ngerawat luka. Kenapa masih, mungkin orang awam yang nonton video ini bingung ya, kan itu ininya perawat, kenapa nggak ngerawat luka? Jadi teman-teman ya, perawat itu tuh ada banyak teman-teman ya. Ada perawat hemodialisa atau enggak cuci darah,
ada perawat ICU ya, pasien-pasien yang koma tuh teman-teman, kalau teman-teman tahu, ada perawat UGD, ada perawat kamar operasi. Jadi itu perawat itu ada banyak teman-teman ya, ada perawat maternitas, ada perawat gerontik, ada perawat komunitas gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi ada banyak, ada perawat jiwa ya, jadi memang perawat ada banyak. Dan yang gua ini ikut perawatan luka, bukan berarti gua perawat luka ya, memang kompetensi perawat itu ada banyak ya, pelatihannya juga ada banyak. Nah cuman gue ikutnya yang perawatan luka ya, jadi gue nggak ikut perawatan yang lain. Mungkin kalau orang-orang banyaknya ya pada umumnya tuh perawat ikut pelatihannya tuh hemodialisa atau enggak OK atau enggak ICU, itu banyak teman-teman yang minat gitu. Cuman kalau gue, karena gue udah ya kasarnya gue nggak pengen kerja sip-sipan di rumah sakit ya teman-teman ya. Ya maklum jiwa apa ya, pengen banyak main sama keluarga ya, intinya gue pengen punya tempat sendiri lah gitu kan. Akhirnya gue milih perawat luka, dan semenjak gue ikut pelatihan perawatan luka ya teman-teman ya, di situ banyak banget informasi ya teman-teman ya. Memang inilah tugas perawat ya teman-teman ya. Mungkin kalau yang buat nonton kan taunya perawat tuh nyuntik kerjanya begini begitu ya. Justru sebenarnya perawat itu kalau nyuntik-nyuntik itu teman-teman sebenarnya adalah kompetensinya si dokter. Cuman kenapa perawat yang ngerjain? Karena didelegasikan oleh dokter, jadi perawat boleh melakukan. Tapi pekerjaan yang benar-benar dilakukan perawat ya adalah 3B sebenarnya kalau kata senior gua ya. Berak, beser, borok gitu katanya. Jadi nggak jauh-jauh bersihin berak, nggak jauh-jauh bersihin kencing, nggak jauh-jauh bersihin borok. Nah itu perawat banget teman-teman ya. Dan gue mencintai pekerjaan ini teman-teman. Gue juga nggak tahu kenapa, pokoknya gue kalau ngerawat luka tuh have fun banget teman-teman. Dibanding gue nginpus pasien di luar gitu ya, gue takut karena itu bukan wilayah gue teman-teman ya. Tapi kalau sekarang sih gue udah kerja sama klinik ya, jadi di klinik, dokter klinik ACC aja gitu teman-teman. Jadi kalau ada pasien home care ya gue hubungin ke klinik, terus gue dari ACC ya udah gue berangkat gitu. Tapi kan mungkin banyak teman-teman tahu ya, kalau mungkin di sini juga ada yang nonton perawat ya, kadang-kadang kalau kita ngeliat teman sejawat kita nginpus gini ya seneng gitu kan, banyak pasien ya. Cuman kalau ya setiap orang punya fashionnya masing-masing ya. Gue sendiri ada juga temen gue yang jago nyunat, banyak pasiennya. Gue juga nyunat, cuman nggak tahu kenapa daripada nginfus dan nyunat ya, gue lebih seneng ke perawatan luka teman-teman. Nggak tahu, udah happy aja gitu teman-teman, seneng aja ya. Nah ini udah gue selesai gunting-gunting, ini gue sabunin lagi teman-teman ya. Gue sabunin lagi, gue bersihin, gue cuci lagi teman-teman lukanya, biar bener-bener bersih lah teman-teman ya, biar mengurangi baunya teman-teman gitu. Jaringan matinya yang banyak. Ini galonnya banyak. Dulu jadi beda mengangkat galon. Angkat galon ini terjual maksudnya. Oh ya udah mang. Ya boleh, galon di teko dah, harga galon. Ini jaringan merahnya nggak tahu nih sampai mana nih. Jelek semua nih. Ini warnanya kusam. Nih. Kayaknya gua nggak bisa lambatin video ini berjalan sampai akhir teman-teman ya, karena gue juga bingung mau ngomong apa ya. Daripada teman-teman bingung ya, dengerin juga gue nggak jelas gitu kan. Ini kan udah gue cuci, jadi nyucinya tuh seperti itu teman-teman ya. Akhirnya ya, intinya gue mau sampein ya, akhirnya pasien ini ya gue anjurin amputasi, gue motivasi untuk ikut amputasi ya. Karena apa? Karena memang ya dari awal kondisinya kurang baik ya. Dari gue denger cerita dia tuh demam, terus lukanya naik terus, menggigil ya, terus juga udah sama-sama kita buka tadi nggak ada sirkulasinya sama sekali ya, darah tuh nggak ada yang ngalir ke situ. Itu tandanya udah nggak bisa tumbuh ya, udah nggak ada tanda-tanda kehidupan, memang harus dibuang ya. Bang, emang nggak ada jalan lain selain amputasi? Ya sebenarnya ada, kalau penanganannya tuh dari awal lebih
cepat ya. Tapi pada pasien ini tuh kan lambat banget teman-teman ya. Jadi berapa 2 bulanan ya baru berobat ke rumah sakit ya. Jadi akhirnya terjadilah seperti ini. Makanya jangan anggap ya luka itu remeh teman-teman, apalagi kalau udah nggak sembuh-sembuh seperti itu. Mungkin terus singkat cerita teman-teman ya, beberapa minggu kemudian ya gua WA lagi, ya ternyata sudah diamputasi dan udah sehat kembali saat ini teman-teman gitu. Ya jadi video di akhir ini gue cepetin aja ya teman-teman ya. Mungkin itu aja sih cerita video kali ini dari gua ya. Buat yang punya pengalaman silakan tulis di kolom komentar ya. Di sini gue cuman berbagi pengalaman ya. Kalau ada salah-salah kata dalam gue penyampaian, dalam gue berbahasa ya mohon dimaafkan. Kalau ini bisa menjadi edukasi atau enggak informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua ya, alhamdulillah. Mungkin itu aja video kali ini dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,